Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, ini para pemirsa ya. Alhamdulillah sekali hari ini kita bisa berjumpa lagi, berkumpul lagi, bersua. Dan untuk hari ini kita kedatangan seorang tamu nih. Tamunya cukup spesial ya, cukup istimewa ya. Dulu beliau ini pernah juga jadi staf pengajar di SD Islam Ta'alimul Huda, dan sekarang beliau sedang lanjut di S2 tepatnya di UNES. Siapakah dia? Kita kenalan ya nanti sama seseorang, dari mana asalnya, umurnya berapa, terus dari lulusan mana gitu, udah nikah apa belum, kayak gitu. Betul nggak Mas Yunus? Betul ya. Iya, ini ada fotografer juga yang kita punya. Oke, daripada pemirsanya nanti pada penasaran, kita langsung aja kita tanya-tanya yuk sama sosok yang satu ini. Siapakah dia? Oh iya, boleh dikenalin dong Mas. Oke. Alhamdulillah ya, saya bisa silaturahim ke SD Islam Ta'alimul Huda. Sebelumnya saya diminta untuk memperkenalkan diri. Mungkin sudah ada beberapa yang sudah kenal bahwa untuk nama saya Andri Khairuman. Untuk asli saya keturunan Sunda. Jawara Sunda ya? Iya, kita kenalnya Jawara Sunda atau pemberi syafaat gitu ya. Pemberi syafaat. Untuk pendidikan saya di MI Temong Raja, terus MTS, terus saya lari ke Al Hikmah Benda. Berarti setelah lulus MTS? Iya, setelah MTS saya pergi untuk merantau atau mencari ilmu agama gitu ya. Ilmu agama, Masya Allah. Alhamdulillah setelah selesai di sana saya kembali lagi ke Bumiayu, dan saya bertempat di Pondok Pesantren Sofatus Suada, yaitu daerah kerajaan atau yang memiliki sekolahan SMK Al Huda gitu ya. Oh iya. Sambil di sana saya mondok serta melanjutkan pendidikan di Universitas Peradaban Bumiayu ya. Alhamdulillah lulus dari sana saya bisa mengajar di SD Islam Ta'alimul Huda. Banyak sekali ilmu-ilmu yang saya dapatkan dari para guru di sini. Sempat ada yang memberikan tawaran untuk mengajar di SD negeri, tapi tempatnya lumayan jauh dari perkotaan. Jadinya bukannya tidak apa-apa, saya mencari sekolahan itu hanya untuk belajar bersama. Sehingga alhamdulillah saya bisa masuk di SD Islam Ta'alimul Huda. Itu sebuah SD swasta menurut saya, tapi di dalamnya itu banyak sekali ilmu-ilmu yang luar biasa. Makanya saya pilih di sini agar pengalaman yang saya dapatkan itu bisa membuat saya untuk terus mengembangkan potensi yang saya miliki. Dan terbukti alhamdulillah saya bisa melanjutkan di Universitas Negeri Semarang. Pengalaman-pengalaman di sini itu luar biasa, terutama dari mulai jiwa kepemimpinan, dari mulai solidaritas, dari mulai tidak ada pengaruhnya antara pangkat dan yang lainnya. Pokoknya luar biasa lah. Apalagi ditambah dengan anak-anak cerdas, anak-anak lucu gitu. Kebiasaannya. Wali muridnya juga ya. Wali muridnya di sini itu luar biasa, sehingga semuanya itu terus berkontribusi untuk memberikan mutu yang luar biasa. Ya bersyukurlah, sangat bersyukur sekali bisa berada di keluarga besar SD Islam Ta'alimul Huda. Sebab di perkuliahan ya kita mendapatkan ilmu, tapi ilmu yang paling penting adalah sebuah pengalaman. Waduh, mantap juga ya. Jadi ilmu yang paling penting adalah pengalaman ya. Karena mungkin kalau ilmu-ilmu yang biasa kita baca di buku atau dapat pelajaran itu kan teoritis ya. Iya. Kalau itu berarti kita prakteknya. Nah, berarti waktu setelah lulus SMA Mas Andri ini melanjutkan di Universitas Peradaban gitu ya. Setelah dari Universitas Peradaban, sekarang berarti di Universitas Peradaban ambil apa? Saya di pendidikan guru sekolah dasar. Pendidikan guru sekolah dasar. Kemudian kumlot ya, berarti lulusnya ya? Alhamdulillah. Wih, mantap. Berarti nanti S2 kumlot lagi ya? Alhamdulillah. Nah, mudah-mudahan kumlot dan cepat selesai. Nah, setelah di S2 ini Mas Andri ambil apa ini?
Saya melanjutkan di manajemen pendidikannya sebab terinspirasi oleh ya kepala sekolah di sini. Oh gitu ya. Waduh. Iya. Kepala sekolahnya siapa sih yang nggak tahu ya? Ya, udah tahu ya semuanya. Kemudian apa aja tuh yang di Mas Andri di Semarang itu bisa bagi cerita dong. Di sana apakah hanya kuliah atau sambil kerja atau bagaimana gitu? Alhamdulillah karena saya dari dulu sudah memegang teguh pendirian ya. Mantap. Ya, mondok saat durung rapi. Ya, jadi itu bahasa Jawanya. Tapi kan seterusnya dong setelah menikah gimana itu ntar? Setelah menikah tetap mondok kan? Ya. Apa bikin pondok sendiri? Bismillah. Mudah-mudahan bisa. Saya dukung ya deh. Mendirikan ya tempat pengajian anak-anak gitu ya. Mudah-mudahan saya dukung deh. Alhamdulillah saya bertempat di Pondok Pesantren Rodatul Quran An-Nasimiyah di Semarang. Semarang, tapi tempatnya di perkotaan. Perkotaan ya. Perkotaan. Di tempatnya di mana tuh? Di Semarang kota, di tengah-tengah apa di mana? Dekat itu? Sampokong atau ya lebih dekat ke Tugu Muda. Tugu Muda. Tugu Muda. Jadi ya insya Allah sebelum menikah ya tetap di pondok itu. Oh, di pondok ya. Nanti juga udah menikah kan di pondok juga. Di pondok mertua. Pondok PMI, Pondok Mertua Indah ya. Oh ya, ini Mas Andri kan sekarang ambil tesis ya. Ambil judul tesisnya apa sih, boleh tahu dong? Untuk tesisnya analisis peran dan gaya kepemimpinan kepala sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan. Ya. Iya. Kemudian pastinya kan banyak sekali ya tempat-tempat yang buat penelitian atau sekolah-sekolah atau di lembaga-lembaga lain. Kenapa sih Mas Andri itu apa sih alasan yang begitu kuat sehingga harus tertarik atau ingin meneliti di SD Islam Ta'alumul Huda? Ketertarikan saya karena memang saya sudah mengenal kiprahnya kepemimpinan kepala sekolah di sini, dan juga saya sudah lama hidup di Bumiayu, dan di Universitas Peradaban itu banyak sekali program-program mahasiswa untuk turun ke lapangan. Ya. Jadi karena saya jurusannya di pendidikan dasar atau guru sekolah dasar, sehingga ya saya turunnya ke sekolah-sekolah dasar. Saya pernah di sekolah dasar Kali Erang, pernah di mana aja gitu. Ada beberapa sekolah yang dijadikan tempat penelitian. Dari situlah saya selalu mencari ilmu atau bahasanya penelitian gitu ya. Dan saya rasa dari beberapa sekolah di daerah Bumiayu ya, yang paling tepat untuk judul saya ya saya rasa di SD Islam. Oh, di SD Islam ya. Karena dari mulai perkembangan tiap tahunnya saya ikut terus memantau gitu ya. Memantau. Jadi setiap tahunnya perkembangannya luar biasa. Selalu ada aja yang berubah ya. Alhamdulillah. Ya, jadi itulah yang memang harus diungkap agar sekolah-sekolah lain yang sekarang masih tidur atau yang memang belum bisa mengikuti jejak ini yang sedang berjalan, sedang jadi berkembang nanti mudah-mudahan semuanya bisa berkembang sehingga pendidikan khususnya di Brebes Selatan ini kan betul. melonjak tinggi gitu, maju gitu. Dari beberapa sekolah hanya di sini yang masuk kriteria-kriteria yang memang sesuai yang nantinya akan dijadikan hasil penelitian yang membuat kepala sekolah mampu untuk mengembangkan sekolah-sekolahnya, terutama di kalangan sekolah swasta gitu. Karena sekolah swasta itu harus berkualitas. Oh iya. Kalau tidak berkualitas kalah dengan sekolah-sekolah negeri. Sekolah negeri. Betul. Wah, hebat sekali nih. Ya, ternyata berdasar sebelum melakukan penelitian juga Mas Andri berarti sudah memantau ya. Udah mungkin beberapa tahun yang lalu sejak di kuliah di UPB juga sudah melihat kan ya. Betul, karena sudah melakukan banyak penelitian di sekolah-sekolah mana, kemudian tentunya sekolah-sekolah semuanya ingin bergerak maju ya, hanya mungkin kondisi situasi dan kondisinya yang membedakan gitu. Mungkin di SD lain juga sekolah lain ingin berkembang, mungkin situasi kondisi lingkungannya atau yang lain-lainnya sangat mempengaruhi. Dan yang
berkesan di Mas Andri itu sehingga waktu itu kan Mas Andri pernah juga mengajar di sini gitu. Yang paling berkesan itu apa sih sebenarnya sehingga apa ya Mas Andri itu ya balik lagi kayak gitu penelitiannya kan sebenarnya sekolah-sekolah yang maju juga banyak gitu kan. Kenapa nggak di sekolah Semarang atau sekolah di Jogja apa sekolah di mana gitu? Kenapa ada motivasi apa sehingga kembali lagi di kota sendiri kayak gitu? Kenapa nggak di sekolah yang maju yang di sekolah itu kenapa sih sebenarnya? Untuk alasan pertama karena ketika saya penelitian di kota lain, mungkin hasil penelitiannya bisa dipakai hanya khusus untuk di daerah tersebut karena lokasi juga mempengaruhi ya. Karena saya cinta Bumiayu gitu ya, berpeselatan gitu. Cinta Bumiayu dan cinta orang Bumiayu harusnya. Saya ingin mencari sebuah ilmu atau penelitian yang nanti hasilnya bisa dipraktekkan khususnya di daerah terdekat SD Islam ini gitu. Gitu ya. Untuk kesan-kesannya wah nggak bisa diceritakan sebenarnya karena begitu banyak kesan yang memang tidak bisa terlupakan dengan akhlak-akhlak siswanya, akhlak-akhlak gurunya, semua warga di sini itu serasa anak-anak pondok pesantren gitu. Oh iya. Jadi dari mulai penghormatan terhadap guru, dari mulai anak-anak kebiasaannya itu ya memang sudah mirip gitu dengan keadaan-keadaan di lingkungan pondok pesantren. Apalagi Mas Andri udah pesantren udah lama ya, jadi kayaknya kayak gitu. Sedangkan saya justru kalau ada Mas Andri di sini merasa, Mas Andri kalau ke sini udah kayak pesantren malah di sini gitu. Soalnya cara berdoanya, cara membawakan, cara ya mendoakan, kemudian tindak tanduk dan tingkah lakunya juga serasa kita merasa ke situ kayaknya adem gitu ya suasananya gitu. Dan kelebihan di sini juga guru-gurunya banyak sekali lulusan-lulusan pesantren. Nah itulah yang membuat SD ini terus berkembang. Itu salah satu faktornya juga bisa dipengaruhi. Ya karena di sini itu tidak ada apa ya bahasanya. Jadi anak-anak itu bebas untuk mengeluarkan mengeksplor potensinya. Iya. Akan tetapi tetap guru-guru di sini itu semuanya aktif dalam membimbing sehingga potensinya itu tidak keluar batas diluruskan dengan jalan yang lurus gitu ya. Yang lurus ya, Shiratal Mustaqim. Iya, Shiratal Mustaqim. Nah, kalau Mas Andi sendiri ini kan pernah di sini juga ya. Menurut Mas Andri program-program apa sih yang berkesan gitu ya? Berkesan itu program misalnya program ekstra atau program apanya gitu yang berkesan tuh program apa? Yang berkesan ya menurut saya karena mungkin saya lama di pesantren ya. Yang berkesan di sini itu ya tentang agamanya yang pertama. Anak dididik untuk senyum, sapa, salam kepada kakak kelas atau kepada guru, kepada wali murid. Terus yang kedua di sini itu kebiasaan-kebiasaannya. Jadi karena usia-usia SD ini kan usia-usia yang cukup luar biasa ya dalam mengingat apa gitu. Jadi di sini itu yang ada sholat duha berjamaah, ada sholat berjamaah, terus melafalkan Asmaul Husna dan yang lainnya. Apalagi yang luar biasa di sini itu ada setoran juz 30 ya. Iya, setoran. Jadi, ya betul. Ya udah mirip dengan pesantren karena di pesantren itu syarat pertama ya hafal juz 30. Oh gitu ya. Makanya kan dari sini itu luar biasa gitu. Seenggaknya di sini itu anak-anak sudah mengenal bahwa ini karena nanti pasti membekas dan akan teringat gitu. Apalagi masa-masa SD gitu. Iya. Luar biasa sekali pokoknya. Ya dan beberapa sekolah saya memang belum menemukan, mungkin ada 1-2 yang menemukan. Harapannya apa nih dari Mas Andri untuk SD Islam atau mungkin untuk anak-anak SD Islam nih ya? Kemarin kan waktu Mas Andri pergi itu kan banyak yang nangis nih, ada yang sampai nangis 1 minggu, ada yang nangis 2 minggu, ada yang 1 bulan masih chattingan gitu. Itu harapannya apa sih pesan buat anak-anak kita, buat adik-adik SD Islam Ta'alumul Huda?
untuk harapannya tetap pokoknya terus berkembang, terus memberikan kemanfaatan khususnya untuk anak-anak, terus semangat kepada seluruh keluarga besar atau Sivitas Akademika SD Islam Ta'allumul Huda ya. Jadi jangan pernah patah semangat dalam memberikan bimbingan kepada anak-anak, sebab kelak menjadi celengan kita di surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan jadi semakin banyak anak-anak di sini yang memiliki akhlak baik, memiliki hafalan, kebiasaan-kebiasaan yang mendekatkan diri kepada Allah, disitulah kelak amalan-amalan atau pahala-pahala mengucur terus-menerus, Pak. Untuk adik-adiknya ya, untuk anak-anak yang sangat cantik-cantik, ganteng-ganteng, ngangenin pokoknya. Intinya terus semangat, terus kembangkan, karena di SD Islam ini apapun kayaknya ada gitu ya. Apapun difasilitasi. Ya, pokoknya yang kalian inginkan, yang kalian harapkan, tinggal sampaikan aja sama guru-guru atau kepala sekolah atau yang lainnya. Nanti insya Allah, karena pengalaman saya di sini itu ketika anak menginginkan ini, alhamdulillah difasilitasi. Ya, sehingga jangan patah semangat, dan saya yakin insya Allah lulusan-lulusan sini mampu untuk bersaing dengan SD-SD lainnya. Amin. Dan insya Allah doa saya tidak akan pernah terputus. Insya Allah sampai ya saya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Karena ya ini keluarga saya gitu ya. Jadi ketika keluarga insya Allah doanya akan terus ada. Amin. Luar biasa sekali. Itulah tadi para pemirsa ya, bincang-bincang kita nggak terasa nih, padahal kita perasaan baru ngobrol ya. Ternyata udah lebih dari 17 menit ini. Nggak kerasa ya, sebentar sekali 17 menit. Tapi udah cukup lama. Ini Mas Andri nanti kebenaran mau wawancara saya juga, jadi kembali mau wawancara. Kalau sekarang saya mau wawancara Mas Andri, sekarang giliran Mas Andri mau wawancara saya. Dan kita doakan semoga Mas Andri cepat lulus. Amin. Dan mendapatkan nilai yang baik. Amin. Kemudian bisa mengamalkan ilmunya sehingga bermanfaat untuk orang lain, untuk anak-anak, untuk bangsa dan negara juga agama. Amin. Terima kasih. Kita akhiri Mas Andri, kita ucapkan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.